Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2B Indralaya. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian paradigma. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata diegma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Selanjutnya, pengertian paradigma menurut para ahli dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan maupun proses pendidikan. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, maka semangat, arah, dan gerak pembangunan nasional harus mencerminkan pengamalan semua sila Pancasila sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Lalu yang ketiga kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pembangunan politik merupakan aspek penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab hampir semua kebijakan publik berhubungan erat dengan kegiatan politik. Dalam proses pembangunan politik, warga negara Indonesia harus ditempatkan sebagai subjek politik, bukan hanya sekedar objek politik. Nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia, sehingga pembangunan politik harus bisa meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selain Pancasila, sistem politik Indonesia juga bersumber dari manusia sebagai subjek, sehingga dalam proses pembangunan politik harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma, yaitu sistem politik demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan politik di Indonesia harus didasarkan pada asas kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Selanjutnya, pembangunan politik juga harus didasarkan pada asas-asas yang lain sesuai dengan sila Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik memiliki arti bahwa
Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Selanjutnya yang keempat, kami akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan politik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Yang ketiga, mementingkan kepentingan rakyat demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, nilai-nilai keadilan sosial demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.